Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Hari ini kita akan membahas tentang teknik penulisan jurnal di mata kuliah Bahasa Indonesia. Ini tujuan perkuliahan kita hari ini. Jadi harapannya setelah perkuliahan hari ini nanti kalian akan mampu memahami bagaimana teknik penulisan jurnal dan mengimplementasikan teknik penulisan jurnal tersebut di studi kasus kalian masing-masing yang merupakan nanti hasil dari eksperimen kalian yang kalian laporkan dalam bentuk jurnal seperti itu. Nah, kalau dari jurnal sendiri kontennya seperti ini, nanti akan ada abstrak biasanya, kemudian ada pendahuluan, ada bab 2 itu ada kajian pustaka, isinya nanti ada dasar teori sama penelitian terdahulu, kemudian ada metodologi, kemudian di bab 4 biasanya ada hasil dan pembahasan, terus bab 5 ada kesimpulan. Terakhir nanti juga pasti ada referensi. Ini ada note, jadi konten di dalam jurnal tuh relatif sama, namun setiap jurnal biasanya memiliki template yang berbeda-beda. Jadi pastikan kalau Anda mau submit di jurnal mana gitu ya harus dicek dulu template-nya seperti apa gitu. Tapi dari segi konten biasanya hampir mirip seperti ini. Kemudian, oke, kita bahas dulu yang apa sih yang sebenarnya harus dituliskan di abstrak. Abstrak itu biasanya berisi 5 part ini. Jadi yang pertama nanti ada kondisi umumnya, kemudian ada permasalahannya, kemudian ada solusi, metode, dan hasil. Jadi harus ada hasilnya. Nah, ini sudah saya warnai, saya blok-blok seperti ini. Jadi pertama ini bahas tentang kondisi umum yang ini. Masih studi kasus yang sama dengan yang kemarin yaitu sistem informasi laundry gitu ya. Memang mulai dari awal sampai akhir tuh studi kasusnya sama biar tahu kalau diimplementasikan dari mulai proposal, laporan hingga jadi jurnal itu seperti apa gitu ya. Kalau misalkan ada yang tugas akhirnya bukan sistem informasi juga sama sih sebenarnya. Tetap poinnya ada 5 poin ini. Jadi walaupun nanti misalkan klasifikasi menggunakan algoritma A, B, C, D itu juga sama juga. Pastikan pertama jelasin tentang kondisi umumnya itu seperti apa, kenapa perlu melakukan penelitian itu gitu ya. Terus habis itu permasalahan, solusi, metode, sama hasil sama semuanya. Oke, di sini ngomongin dulu masalah kondisi umumnya seperti ini. Dan yang kedua ini adalah permasalahannya, jadi sedang ada kesalahan pencatatan, terus tidak bisa cek status secara real time. Nah, ini diletakkan di sini. Kemudian ada solusinya, guna mengatasi bla bla bla. Ini adalah solusinya. Kemudian ada metodenya, yaitu pengembangan aplikasi dilakukan dengan metode bla bla bla. Ada metodenya. Kemudian ada hasilnya. Ini hasilnya. Jadi uji coba sistem menunjukkan bla bla bla. Misalkan hasil user acceptance testnya seperti apa. Kalau misalkan yang studi kasusnya itu tentang klasifikasi seperti itu berarti nilai akurasi, precision, recall, advance score-nya berapa itu hasilnya dijelaskan di paling bagian akhir seperti ini. Nah, untuk jumlahnya sendiri biasanya abstrak itu maksimal tidak boleh lebih dari 250 kata. Jadi nanti kalian apa ini namanya ya? Cek kata-katanya itu ada berapa di biasanya tinggal di apa ya? Di copy gitu terus nanti bisa terlihat ada berapa kata sih sebenarnya di sini. Kemudian di abstrak itu pasti ada kata kuncinya. Kata kunci itu adalah kata atau frase penting yang mewakili topik tersebut. Nah, kata-kata apa aja sih yang kira-kira penting di abstrak ini? Kata kunci ini juga dituliskan sesuai abjad. Jadi ini kan kelihatan ya A, B, terus habis itu L, M, N, O, P. Jadi sesuai abjad kayak gitu. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang aplikasi laundry. Ada laporan, ada manajemen, otomatisasi biaya, ada pelacakan gitu kan. Nah, ini seperti ini. Biasanya maksimal ada 5. Dia bisa berupa satu kata atau frase. Kayak gini kan aplikasi laundry. Sebenarnya kan 2 kata. Gak apa-apa juga sih. Seperti ini ya. Oke. eh Terus kemudian di sini ada contoh pendahuluan. Jadi di pendahuluan itu apa sih biasanya yang perlu kita tuliskan? Sebenarnya hampir sama kayak yang di laporan maupun di proposal laporan ya. Jadi ada 4 paragraf. Paragraf pertama ini berisi tentang penjelasan kondisi saat ini. Paragraf kedua itu solusi. Solusinya seperti apa? Paragraf 3 itu penelitian terdahulunya seperti apa? Paragraf 4 itu nanti kebaruannya seperti apa? Sama. Terus di kajian pustaka, oke kajian pustaka dasar teorinya sama seperti yang di laporan juga, tapi mungkin karena
Jurnal itu nggak boleh lebih dari sekitar 8 sampai 10 halaman, jadi mungkin nanti dipersingkat aja untuk penjelasannya. Yang pasti paling penting adalah tetap selalu kaitkan dengan kebermanfaatan pada proyek yang dikerjakan ya. Jangan sampai oh hanya deskripsi-deskripsi saja. Kemudian kalau di penelitian terkait juga sama, intinya pasti penjelasan harus konsisten. Misalkan harus menjelaskan tentang penulis dulu, tahu judul, metodenya. Nah, pada bagian akhir jangan lupa menunjukkan kelemahannya itu apa sih, kekurangannya itu apa gitu. Nah, di paling akhir paragraf itu jelaskan tentang kebaruannya itu apa untuk mungkin kalian mengkombinasikan dari semua fitur itu atau apa. Nah, itu bisa kalian tuliskan di bagian bawah. Sama kok konsepnya sama, buatan proposal maupun laporan ya. Terus di metodologi. Metodologi di paling awal itu biasanya ada alur sistemnya. Ini ada kalau ini konsepnya adalah website, ini ada metode pengembangan aplikasi, ada poin-poinnya dari mulai planning, analisis desain, implementation, testing, maintenance. Nah, ini ada 6 poin ya. Nah, nanti kalau misalkan kalian ada alur, misalkan kalau AI gitu kan mulai dari pengumpulan dataset, preprocessing, pengembangan model, terus evaluasi, kan ada part-part itu. Nah, setelah ada sistem secara garis besarnya nanti akan di breakdown lagi di subbabnya. Misalkan ini ya, ada poin 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ini dijelaskan, tiap gambar harus dijelaskan ya. Misalkan seperti ini. Nanti menggunakan metode agile bersifat iteratif, fleksibel seperti yang ditunjukkan pada gambar 1. Misalkan gitu. Jadi gambarnya harus terstate. Nah, detailnya nanti di sini ada identifikasi kebutuhan, penyusunan backlog, perencanaan sprint, pengembangan sprint, pengujian, ada review, revisi gitu ya. Nah, jadi tiap part ini harus sama, sama yang ada di sini. Ini ada 6 part, berarti di sini juga ada 6 part kayak gitu. Jadi kalau misalkan tadi dijelaskan ada kalau yang studi kasusnya AI ada pengumpulan data, dijelaskan pengumpulan data, pengumpulan datanya seperti apa, jumlah datanya berapa, contoh datanya seperti apa, pre-processing data misalkan di 3.2 pre-processingnya gimana, 3.3 misalkan pembentukan modelnya seperti apa, terus misalkan pakai algoritma atau pakai suatu arsitektur itu parameter-parameternya seperti apa, dijelaskan juga di situ. Nanti yang terakhir adalah evaluasi, evaluasinya gimana, mau cara evaluasinya gimana. Jadi di bab 3 itu pasti nanti juga harus ada evaluasinya ya, setiap penelitian harus ada evaluasinya. Kalau ini bentuknya adalah sistem informasi, berarti evaluasinya bisa black box maupun user acceptance test. Nah, di bab 4 nanti ngomongin hasil dari pembahasan sama. Di hasil dari pembahasan eh pasti ada paragraf dulu yang untuk eh apa ya? Kayak agar menjelaskan di paragraf itu di bab itu sebenarnya akan membahas apa gitu. Jadi nggak boleh langsung bab subbab langsung angka-angka ketemu angka itu nggak boleh. Jadi harus ada penjelasannya gitu. Nah, terus ini hasilnya seperti apa dijelaskan sesuai dengan eksperimen yang sudah direncanakan di awal seperti itu. Terus ini ada hasil uji coba, ini hasil pengembangan aplikasi seperti apa, hasil uji cobanya seperti apa dijelaskan, terus evaluasinya seperti apa gitu ya. Oke, terakhir ada kesimpulan. Jadi jelaskan kesimpulan dari hasil penelitian itu seperti apa, eksperimen yang dilakukan itu seperti apa. Terus jelaskan juga biasanya di bagian bawah itu ada kayak ibaratnya kalau di laporan itu ada sarannya. Kalau di jurnal itu biasanya namanya future work atau penelitian lanjutannya. Biar pembaca itu punya ide kira-kira setelah baca jurnal kalian itu mau bikin apa ya? Itu di bagian mana yang masih kurang? Itu dijelaskan di sini di bagian akhir dari kesimpulan. Seperti itu ya, hampir sama kok. Jadi sebenarnya jurnal itu ringkasan dari seluruh penelitian kalian. Jadi kalau sudah bikin laporan nanti bikin jurnal sebenarnya tinggal copy paste aja menyesuaikan gitu. Nggak boleh lebih dari sekitar 8 sampai 10 halaman. Oke, penulisan daftar pustaka juga sama. Nah, setiap jurnal itu kan memiliki formatnya masing-masing. Ada yang untuk referensinya itu formatnya pakai angka, ada yang pakai apa seperti ini. Jadi nanti disesuaikan aja. Yang pasti kalian harus menggunakan tools Mendeley atau Zotero seperti itu biar kalau misalkan ganti-ganti format itu nggak harus ganti format referensi manual. Nanti bisa langsung otomatis berganti seperti itu. Ini link tutorialnya masih sama. Oke, baik. Terima kasih. Silakan dicoba. Nanti kalau misalkan ada yang masih dibingungkan, nanti bisa ditanyakan gitu ya. Baik, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya.